warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Ada banyak sekali tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa di antaranya yaitu globalisasi dan modernisasi, arus informasi dan budaya asing yang deras dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Tentunya radikalisme dan intoleransi memunculkan kelompok-kelompok radikal yang menganut ideologi anti-Pancasila, dapat membahayakan keutuhan negara Indonesia. Sikap oportunis dan pragmatis, sikap-sikap ini dapat melemahkan ketahanan bangsa Indonesia dan merenggangkan solidaritas. Korupsi dapat merusak sistematik di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, pendidikan, dan sektor publik lainnya. Perkembangan teknologi dapat membawa masuk budaya luar yang dapat membuat masyarakat menjadi individualis dan mengurangi rasa nasionalisme dan patriotisme. Pergantian rezim yang berkuasa dapat melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai tertentu. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan mengambil contoh korupsi dalam menyampaikan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Korupsi itu adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara di perusahaan, di yayasan, dan di organisasi atau lain-lain untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan korupsi itu dapat melibatkan banyak kegiatan seperti penjualan pengaruh, penyuapan, atau penggelapan dana yang melibatkan praktik di berbagai negara. Nah, korupsi di bagian politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah bertindak dengan kapasitas resmi untuk kepentingan pribadinya. Dan korupsi paling umum terjadi di kleptokrasi, oligarki, negara narkoba, dan negara mafia. Nah, mungkin kita ambil salah satu contohnya, yaitu kasus korupsi penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit. Kasus ini penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma sepanjang 2003 sampai 2022. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 104,1 triliun. Pengadilan Negara Jakarta Pusat telah mengeluarkan vonis terhadap kasus ini. Pertama terhadap Surya Darmadi, pemilik Grup Duta Palma. Selain korupsi, Surya juga ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Surya menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung pada 15 Agustus 2022. Selanjutnya terhadap Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu. Hakim menjerat dengan ancaman pasal tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara karena membantu memperkaya Surya Darmadi. Nah, upaya-upaya yang dapat kita lakukan yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada Pancasila. Menumbuhkan rasa cinta kepada Pancasila dapat kita lakukan yang pertama yaitu memahami apa itu Pancasila itu sendiri. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari seperti sikap gotong royong, musyawarah dan mufakat, serta toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, membudayakan Pancasila. Membudayakan Pancasila bisa dimulai pada lingkungan kecil seperti di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dengan menanamkan kepada anak-anak bagaimana nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan Pancasila. Seperti yang kita tahu, pendidikan Pancasila sudah menjadi mata pelajaran wajib dan mata kuliah wajib pada sekolah dan perguruan tinggi. Yang keempat, menjaga penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap setiap pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, menjadikan Pancasila sebagai the leading ideology. Pancasila harus menjadi ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir yaitu menjadikan Pancasila sebagai the working ideology. Pancasila harus diakui kebenarannya, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan. Nah, yang barusan itu baru secara umum ya teman-teman.
Selanjutnya yaitu upaya mempertahankan terkhusus kasus contoh yang dijelaskan tadi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan hukuman yang berat. Kedua, mengecerkan penangkapan dengan cara mendukung KPK dengan semaksimal mungkin. Ketiga, mendesak DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset yang sudah ada dari dulu. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, beserta contohnya. Mohon maaf jika ada salah dan janggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.